Salve, Laudetur Yesus Kristus semuanya. Hari ini saya akan bahas tentang Bapa Gereja dan subordinasionisme. Yang saya fokuskan adalah mengenai pemahaman subordinasionisme ini gimana, dan apakah Bapa Gereja mengimaninya. Ditambah juga tujuan saya membuat video ini karena adanya tuduhan bahwa Bapak-Bapak Gereja Pranikea mengajarkan subordinasionisme, bukan Tritunggal. Baik, mari kita mulai. Pertama, kita harus tahu apa itu subordinasionisme. Dalam pengertian dari Merriam-Webster Dictionary, itu mengatakan bahwa sebuah doktrin dalam teologi pribadi kedua dan ketiga dari Trinitas adalah subordinat dalam urutan atau esensi dari pribadi pertama, dan Roh Kudus adalah subordinat dari Putra. Kebanyakan orang mengira kalau pemahaman subordinasionisme itu bukan pemahaman Tritunggal, seperti orang ini, yang seakan-akan menganggap bahwa subordinasionisme itu pasti bertentangan dengan Tritunggal. Tidak ada yang namanya pemahaman subordinasionisme, adanya pemahaman subordinasionisme. Subordinasionisme itu sendiri ada banyak jenisnya. Ada ontological subordination, ideological subordination, axiological subordination, dan economic subordination. Tidak semua pemahaman subordinasionisme itu sesat. Data yang saya dapat dari 4 jenis ini dari tulisan non-Kristen R.T. Mullins. Pendefinisian 4 jenis subordinasionisme ini adalah, kalau untuk ontological itu adalah Sang Putra berada di bawah Sang Bapa. Sang Putra mempunyai hakikat yang lebih rendah daripada hakikat Sang Bapa. Kalau untuk ideological itu Sang Putra lebih rendah daripada Sang Bapa dalam hal bahwa Sang Putra disebabkan kebenarannya oleh Sang Bapa. Kalau axiological subordination itu Sang Putra lebih rendah daripada Sang Bapa dalam hal bahwa Sang Putra setara dengan Sang Bapa dalam esensi tetapi lebih rendah dalam pangkat atau status. Lalu ada economic subordination, itu adalah pada suatu titik waktu, Sang Putra menjadi secara aksidental lebih rendah daripada Sang Bapa melalui penerimaan sukarela atas kodrat manusiawi. Sekarang kita fokuskan ke ontological subordination dan economic subordination. Dua di tengah itu yang yaitu ideological subordination sama axiological itu sebenarnya hanyalah istilah pribadi R.T. Mullins. Oknum tidak tahu bahwa Kristenan sendiri mengajarkan subordinasionisme, tapi bukan subordinasionisme dalam pemikiran mereka, yaitu ontological subordination. Mircea Eliade, seorang sejarawan agama, mengatakan teologi Yunani mengikuti Perjanjian Baru dan kredo-kredo Kristen awal mempertahankan monarki Bapa yang sebagai satu-satunya prinsip keilahian memberikan keilahian kepada Putra dan Roh Kudus. Pendekatan Yunani cenderung menuju subordinasi meskipun tidak bersifat ontologis. Ini juga sama dengan pemahaman Katolik di Konsili Florence. Berisi, orang-orang Latin menegaskan bahwa mereka mengatakan Roh Kudus berasal dari Bapa dan Putra bukan dengan tujuan untuk mengecualikan Bapa sebagai sumber dan prinsip dari semua keilahian, yaitu dari Putra dan Roh Kudus, juga bukan untuk menyiratkan bahwa Putra tidak menerima dari Bapa karena Roh Kudus berasal dari Putra, atau bahwa mereka menyatakan dua prinsip atau dua proses penghembusan, tetapi mereka menegaskan bahwa hanya ada satu prinsip dan satu proses penghabusan Roh Kudus, sebagaimana yang telah mereka nyatakan hingga saat ini. Economic subordination ini juga terkait dengan monarki Sang Bapa, di mana Sang Bapa adalah sumber dari Sang Putra dan Sang Roh Kudus, namun dalam substansi yang sama atau bisa disebut homoousios. Dan ajaran ini benar-benar terkait dengan Tritunggal. Jika ada kutipan yang seakan-akan mengutamakan Sang Bapa, tapi bukan hal secara substansial, itu adalah ajaran Tritunggal. Karena pada dasarnya, subordinasionisme ini mengajarkan dan menekankan monarki Sang Bapa. Santo Thomas Aquinas mengatakan, sebaliknya Agustinus mengatakan
Bapa adalah pangkal dari seluruh keilahian. Saya menjawab bahwa kata pangkal hanya berarti sesuatu dari mana yang lain berasal. Karena apapun yang darinya sesuatu berasal dengan cara apapun, kita menyebutnya sebagai pangkal. Dan sebaliknya. Karena itu, karena Bapa adalah satu-satunya dari mana yang lain berasal, maka dapat disimpulkan bahwa Bapa adalah sebuah pangkal. Santo Bonaventura juga mengatakan, Bapa secara tepat adalah Dia yang tanpa asal-usul, yang tidak diperanakan, pangkal yang tidak berasal dari siapapun. Bapa sebagai Bapa. Oleh karena itu, istilah yang tidak diperanakan menunjuk kepadanya dengan negasi, tetapi juga secara afirmatif melalui inferensi. Karena hal itu menyiratkan adanya kepenuhan dalam diri Bapa sebagai sumber. Pangkal yang tidak berasal dari siapapun menunjukkan kepadanya dengan afirmasi yang diikuti oleh negasi. Bapa menunjuk kepadanya dengan cara yang tepat, lengkap, dan pasti melalui afirmasi serta penempatan relasi. Santo Yohanes dari Damaskus juga mengatakan, dan dengan ini kami maksudkan bahwa putra diperanakan oleh Bapa, bukan Bapa diperanakan oleh putra, serta bahwa Bapa secara kodrat adalah asal dari putra. Sebagaimana kita mengatakan bahwa bukan api yang berasal dari cahaya, melainkan cahaya yang berasal dari api. Maka setiap kali kita mendengar bahwa Bapa adalah asal dari putra dan lebih besar dari putra, hal itu harus dipahami dalam pengertian asal-usul. Sebagaimana kita tidak mengatakan bahwa api memiliki hakikat yang berbeda dari cahaya, demikian pula kita tidak dapat mengatakan bahwa Bapa memiliki hakikat yang berbeda dari putra, melainkan keduanya memiliki satu dan hakikat yang sama. Santo Agustinus mengatakan, bayangkanlah api sebagai Bapa dan pancarannya sebagai putra. Lihatlah, kita menemukan mereka yang sebaya. Sejak saat api mulai ada, saat itu juga ia melahirkan pancarannya. Tidak ada api sebelum pancaran. Tidak ada pancaran setelah api. Dan jika kita bertanya, yang mana yang melahirkan yang lain? Apakah api melahirkan pancaran atau pancaran melahirkan api? Seketika itu, dengan akal ilmiah dan kecerdasan bawaan pikiran kalian, kalian semua akan berseru, api melahirkan pancaran, bukan pancaran melahirkan api. Lihatlah, di sini ada seorang bapa yang memulai. Lihatlah, seorang putra yang pada saat yang sama juga memulai. Lihatlah, di sini ada seorang bapa yang memulai dan seorang putra yang pada saat yang sama memulai. Jika aku telah menunjukkan kepada kalian seorang bapa yang memulai dan seorang putra yang pada saat yang sama memulai, percayalah bahwa Bapa tidak memiliki permulaan dan bersamanya putra juga tidak memiliki permulaan. Yang satu kekal, yang lain sama kekalnya. Jadi para doktor-doktor gereja dan bapak gereja setelah Nikea hanya mengajarkan economic subordination dan ontological subordination itu adalah ajaran Arianisme. Saya kembali lagi kutip perkataan Mircea Eliade, subordinasi Arian, hierarki ontologis pribadi. Oke, kita mulai bahas tulisan bapak-bapak gereja yang dituduh tidak mengajarkan Tritunggal. Misalnya Santo Ignatius dari Antioquia yang mengatakan, pastikan bahwa kamu semua mengikuti uskup sebagaimana Yesus Kristus mengikuti Bapa, dan para presbiter sebagaimana kamu mengikuti para rasul, dan hormatilah para diakon sebagai lembaga yang berasal dari Allah. Di sini, mereka menuduh kalau Yesus mengikuti Bapa, hal itu membuat Yesus lebih rendah. Padahal ini bukan berarti substansi Sang Putra berbeda, malahan sama dengan Sang Bapa. Santo Ignatius mengatakan juga, tetapi Roh Kudus menyatakan kata-kata ini, jangan lakukan apapun tanpa uskup, jagalah tubuhmu sebagai bait Allah, cintailah persatuan, hindarilah perpecahan, jadilah pengikut Yesus Kristus sebagaimana Dia adalah pengikut Bapanya. Kata Yunani di teks tersebut yaitu pengikut adalah mimetes, artinya imitate,
yaitu mencontoh, meniru, menuruti. Tapi kata imitate terkait dengan kata image, yaitu gambar, berdasarkan etimologinya. Jadi Yesus menjadi imitator dari Sang Bapa, tidak lain sebagai gambar dari Allah. Sesuai dengan kitab suci, yaitu Kolose bab 1 ayat 15, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Santo Bonaventura menjelaskan, Sang Putra secara tepat disebut sebagai gambar Sabda dan Putra. Demikian pula gambar menunjukkan dia sebagai keserupaan yang diungkapkan, Sabda sebagai kesempurnaan yang mengungkapkan, dan Putra sebagai keserupaan yang bersifat pribadi. Selain itu, gambar menunjukkan dia sebagai keserupaan dalam tatanan bentuk, Sabda sebagai keserupaan dalam tatanan akal budi, dan Putra sebagai keserupaan dalam tatanan kodrat. Tapi bagaimana jika maksud Santo Ignatius Yesus sebagai pengikut Sang Bapa artinya submit, yang artinya Yesus tunduk kepada Sang Bapa? Hal itu tidak lain merujuk pada natur kemanusiaan Kristus. Santo Thomas Aquinas mengatakan, kedua, kodrat manusia tunduk kepada Allah sehubungan dengan kuasa Allah, sejauh kodrat manusia sebagaimana setiap makhluk ciptaan tunduk pada pelaksanaan ketetapan ilahi. Ketiga, kodrat manusia secara khusus tunduk kepada Allah melalui tindakan yang sesuai dengan kodratnya sendiri, sejauh dengan kehendaknya sendiri, ia menaati perintahnya. Karena itu, Aquinas menyimpulkan bahwa, oleh karena itu, meskipun kodrat secara tepat tidak disebut memerintah atau melayani, setiap hipostasis atau pribadi dapat dengan dikatakan memerintah atau melayani dalam kodrat tertentu. Dengan demikian, tidak ada yang menghalangi Kristus untuk tunduk atau menjadi hamba kepada Bapa dalam kodrat manusianya. Jadi walaupun tidak ada kata tambahan dalam kemanusiaannya, pada kata Yesus tunduk kepada Bapa, itu tidak masalah sama sekali, karena hal yang tunduk pada Allah pastinya adalah ciptaan. Jika kalian tetap meneruskan tuduhan kalian mengenai hal itu, kalian mengkontradiksi perkataan Santo Ignatius sendiri, yaitu, ada satu tabib yang memiliki daging dan roh, yang diciptakan dan tidak diciptakan. Allah yang ada dalam daging, hidup sejati dalam kematian, baik dari Maria maupun dari Allah. Pertama, dapat menderita dan kemudian tidak dapat menderita, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Di teks ini jelas menjelaskan dua natur Kristus. Tapi dan ada keberatan di mana sebenarnya kata diciptakan dan tidak diciptakan itu bahasa asli Yunaninya adalah genetos kai agenetos. Artinya dilahirkan dan tidak dilahirkan. Sebagian orang berpendapat ini merujuk kepada ajaran Sabellianisme, dan saya akan menjawab bahwa kata dilahirkan dan tidak dilahirkan itu secara literal, di mana frasa dilahirkan di kutipan itu menunjukkan bahwa Yesus adalah sungguh manusia yang dilahirkan oleh Bunda Maria dan hidup seperti manusia, sedangkan frasa tidak dilahirkan itu merujuk pada keilahiannya, di mana dia tidak dilahirkan dan tidak mempunyai awal. Hal itu membuktikan Yesus adalah sama kekal dengan Sang Bapa. Ini jelas mengkontradiksi ontological subordination, yaitu Arianisme. Saya katakan itu literal karena istilah tidak dilahirkan dan dilahirkan itu digunakan secara kiasan metafora pada sifat Sang Bapa dan Putra. Namun yang dimaksudkan Santo Ignatius ini dimaknai secara literal yang menjelaskan kristologi, bukan Tritunggal. Lalu ada oknum ingin membuktikan Santo Ignatius mengajarkan ontological subordination dengan pernyataan Ignatius yang ini, bahwa dia benar-benar berasal dari keturunan Daud menurut daging, dan putra Allah menurut kehendak dan kuasa Allah, bahwa dia benar-benar lahir dari seorang perawan dibaptis oleh Yohanes agar segala kebenaran dapat digenapi olehnya, dan bahwa dia benar-benar di bawah pemerintahan Pontius Pilatus dan Herodes Tetrak, dipakukan pada salib bagi kita dalam dagingnya. Di sini mereka berkata bahwa kata menurut kehendak dan kuasa Allah itu ontological subordination.
karena bagi mereka itu artinya Yesus adalah hanya produk dari kehendak dan kuasa atau kekuatan Allah. Namun hal itu tidak benar. Jika kalimat itu ditafsirkan dengan demikian, maka hal itu sungguh kontradiktif. Karena Santo Ignatius saja mengatakan Kristus tidak diciptakan, sedangkan produk itu diciptakan. Hal kedua ini sungguh kontradiktif. Karena itu saya akan memberitahu apa maksud Santo Ignatius pada kata tersebut. Kata Putra Allah menurut kehendak dan kuasa Allah berarti Kristus diperanakan oleh Sang Bapa melalui kehendak dan kuasa Allah Bapa. Artinya Kristus berasal dari Sang Bapa, dari kehendak dan kuasa itu. Dan hal ini tidak mengkontradiksi ajaran Tritunggal. Santo Ulama Aquinas menjelaskan bahwa kehendak dan kuasa Allah adalah esensi Allah itu sendiri. Tetapi objek dari kehendak ilahi adalah kebaikannya, yang merupakan esensinya. Oleh karena itu, karena kehendak Allah adalah esensinya, kehendak itu tidak digerakkan oleh yang lain selain dirinya sendiri, melainkan oleh dirinya sendiri saja. Dalam pengertian yang sama seperti pemahaman dan berkehendak dikatakan sebagai gerakan. Karena esensi Allah adalah intelek dan kehendaknya, dari fakta bahwa dia bertindak melalui esensinya, hal ini menunjukkan bahwa dia bertindak sesuai dengan cara intelek dan kehendak. Kapanpun tindakan berbeda dari kuasa, tindakan haruslah lebih mulia daripada kuasa. Namun tindakan Allah tidak berbeda dari kuasanya, karena keduanya adalah esensi ilahinya. Demikian pula keberadaannya tidak berbeda dari esensinya. Karena kehendak dan kuasa itu adalah esensinya Allah itu sendiri. Artinya Kristus berasal dari esensinya Sang Bapa, dan ini diajarkan oleh Bapak-Bapak Gereja setelah Nikea untuk membuktikan homoousios. Santo Basilius Agung mengatakan, sebab setelah menyatakan bahwa Putra adalah terang dari terang dan diperanakan dari substansi Bapa, tetapi bukan diciptakan, mereka melanjutkan dengan menambahkan homoousion, dengan demikian menunjukkan bahwa proporsi terang apapun yang disandangkan kepada Bapa juga berlaku pada Putra. Santo Athanasius mengatakan, sebab mengakui bahwa Putra berasal dari esensi Bapa dan bukan dari subsistensi lain, serta bahwa dia bukan makhluk ciptaan atau hasil kerja, melainkan keturunan sejati dan alaminya, dan bahwa dia kekal bersama Bapa sebagai firman dan kebijaksanaannya. Dua kata Bapa Gereja ini menekankan bahwa Kristus berasal dari esensinya Sang Bapa dan diperanakan sehingga Kristus adalah Putra Allah. Namun Kristus tidak diciptakan. Ini sangat sesuai dengan pernyataan Santo Ignatius. Lalu kita ke Santo Justinus Martir. Oknum seringkali membuktikan Santo Justinus tidak mengajarkan Tritunggal dengan kutipan, guru dari hal-hal ini adalah Yesus Kristus yang juga lahir untuk tujuan ini dan disalibkan di bawah Pontius Pilatus gubernur Yudea pada masa pemerintahan Kaisar Tiberius, dan bahwa kami menyembah dia secara wajar. Setelah mempelajari bahwa dia adalah putra dari Allah yang benar dan menempatkan dia di tempat kedua serta roh kenabian di tempat ketiga, akan kami buktikan. Hal-hal ini dibaca oleh Plato, namun dia tidak memahaminya dengan akurat dan tidak menangkap bahwa itu adalah gambaran salib. Sebaliknya dia menganggapnya sebagai suatu yang ditempatkan menilang. Karena itu, dia mengatakan bahwa sang kuasa itu, yaitu Yesus Kristus yang berada di sebelah Allah, yang pertama ditempatkan secara menyerang di alam semesta. Mengenai ucapannya tentang yang ketiga, dia melakukannya karena membaca seperti yang telah kami katakan di atas, apa yang disampaikan oleh Musa, bahwa roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Di sini mereka mengatakan frasa tempat kedua dan tempat ketiga itu ontological subordination, padahal ini jelas economic subordination, karena ini hanya dalam peran bukan esensi. Di ajaran Tritunggal kami sudah menentukan dan mengidentifikasikan tiga pribadi tersebut. Bapa sebagai pribadi pertama, Putra adalah pribadi kedua, dan Roh Kudus adalah pribadi ketiga, dan ini tetap dan tidak berubah. Kutipan Santo Justinus itu tidak mengkontradiksi Tritunggal, karena penamaan itu ada karena adanya order of procession. Saya kembali mengutip Santo Bonaventura, yaitu, tetapi cara
emanasi yang sempurna hanya ada dua, yaitu melalui kodrat dan melalui kehendak. Yang pertama adalah generasi, yaitu Bapa memperanakan putra dan putra diperanakan oleh Bapa. Yang kedua adalah aspirasi prosesi. Roh dihembuskan oleh Bapa dan Putra dan berasal dari Bapa dan Putra. Maka dari itu, dua cara ini ditemukan di sini. Sekarang, sementara dua hipostasis yaitu Putra dan Roh Kudus secara niscaya dihasilkan dari dua cara emanasi yang menghasilkan substansi, kita juga harus menetapkan bahwa hipostatis penghasil asli yaitu Bapa tidak berasal dari apapun yang lain, karena jika tidak, kita akan menghadapi rangkaian yang tak berujung. Jadi bisa disimpulkan bahwa Bapa tidak berasal dari apapun yang lain, disebut Allah pertama. Putra diperanakan oleh Bapa, disebut tempat kedua. Roh Kudus berasal dari Bapa dan Putra, tempat ketiga. Dan para ahli juga mengidentifikasikan hal itu tidak mengkontradiksi Tritunggal. Salah satunya di Michael F. Bird di bukunya Jesus Among the Gods. Kita dapat mendeteksi adanya pemahaman yang sangat kuat tentang sifat keilahian yang dikaitkan dengan Logos. Logos adalah ilahi, hologos theos. Ia telah ada sebelum penciptaan dan sudah ada sebagai Allah. Logos adalah putra dari Allah yang sejati dan disembah. Namun demikian putra bukanlah Bapa, tetapi Logos yang sulung dari Allah juga adalah Allah. Logos protokos onto theo kai theos hipra kei. Analoginya untuk keilahan Kristus dibandingkan dengan Allah Bapa adalah seperti pikiran yang keluar dari akal atau api yang menyalakan api. Yesus diperanakan dari Bapa, bukan pemotongan apotome dari hakikatnya ousia. Yesus berbeda dalam bilangan tetapi bukan dalam substansi. Eric Osborne merangkum pemikiran Justinus dengan cukup baik. Firman adalah putra sulung Allah. Allah itu sendiri kedua dalam bilangan, tetapi satu dengannya dalam esensi. Dan dari Santo Justinus sendiri dia mengatakan, dan mereka menyebutnya firman karena dia membawa kabar dari Bapa kepada manusia. Tetapi mereka mempertahankan bahwa kuasa ini tidak terpisah dan tak terpisahkan dari Bapa. Seperti yang mereka katakan bahwa cahaya matahari di bumi tidak terpisah dan tidak terpisah dari matahari di langit. Seperti ketika matahari tenggelam, cahaya itu tenggelam bersama dengannya. Demikian juga Bapa ketika dia memilih mengatakan bahwa kuasanya muncul, dan ketika dia memilih, dia menyebutnya kembali kepada dirinya. Dengan cara ini mereka mengajarkan dia menciptakan malaikat-malaikat. Tetapi terbukti bahwa ada malaikat yang selalu ada dan tidak pernah kembali ke bentuk asal dari mana mereka muncul, dan bahwa kuasa yang disebut Tuhan oleh perkataan kenabian seperti yang telah dibuktikan dengan cukup jelas, dan malaikat tidak hanya berbeda dalam nama seperti cahaya matahari tetapi benar-benar sesuatu yang terpisah secara numerik. Saya telah membahas secara singkat sebelumnya ketika saya menyatakan bahwa kuasa ini diperanakan dari Bapa oleh kuasa dan kehendaknya, tetapi bukan dengan pemisahan, seolah-olah esensi Bapa dibagi, karena segala sesuatu yang dipartisi dan dibagi tidaklah sama setelah seperti sebelum dibagi. Dan sebagai contoh saya mengambil contoh api yang dinyalakan dari api, yang kita lihat terpisah darinya, namun api yang darinya banyak kisah dinyalakan tidaklah berkurang, tetapi tetap sama. Di sini membuktikan jelas bahwa Putra dan Bapa tidak terpisah. Pastinya jika terpisah itu seolah-olah esensi Bapa dibagi. Yang itu frasa seolah-olah esensi Bapa dibagi, itulah yang membuktikan homoousia substansi yang sama. Jika esensi Sang Putra berbeda dari Sang Bapa, itu membuat seolah-olah esensi Bapa itu terbagi-bagi. Karena Sang Putra esensinya dapat dari Sang Bapa, berbeda dan tidak sama, itu membuat terbagi dan mengalami pemisahan. Tapi karena substansi yang sama, maka tidak ada pembagian substansi karena substansi ilahi yang sama dan setara. Dan ini sesuai dengan apa yang diajarkan Bapak-Bapak gereja di zaman Konsili Nikea. Bukan ajaran sesat Arius yang menyatakan, ia yaitu Sang Putra tidak memiliki hakikat yang berasal dari Bapa, sebab ia adalah ciptaan dan karya.
Dan untuk penutup, saya akan mengutip perkataan Bapak-Bapak Gereja yang secara jelas mengajarkan kesetaraan substansi tiga pribadi Tritunggal ini dan mengkontradiksi ajaran ontological subordination, yaitu Arianisme. Santo Petrus dari Alexandria mengatakan Sang Pencipta dan penguasa seluruh ciptaan yang terlihat maupun tak terlihat, Putra Tunggal dan Sabda yang kekal bersama Bapa dan Roh Kudus secara sehakikat dalam keilahian Tuhan kita dan Allah Yesus Kristus. Dan teks Yunani yang kita bisa lihat dari Patrologia Graeca tertulis homoousios. Santo Clemens dari Alexandria mengatakan, sesungguhnya dialah Allah yang paling nyata, yang setara dengan Tuhan dari segala sesuatu, karena dia adalah firman-Nya. Tertullianus mengatakan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus tiga, namun bukan dalam keadaan, melainkan dalam derajat, bukan dalam hakikat, tetapi dalam bentuk, bukan dalam kuasa, tetapi dalam aspek, namun dari satu hakikat dan satu keadaan dan satu kuasa, karena ia adalah satu Allah. Dari siapa derajat, bentuk, dan aspek ini dihitung di bawah nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Santo Irenaeus mengatakan, namun satu dan sama Bapa menaklukkan segala sesuatu kepadanya, sementara ia menerima kesaksian dari semua pihak bahwa ia adalah manusia sejati, dan bahwa ia adalah Allah sejati, dari Bapa, dari Roh, dari malaikat, dari ciptaan itu sendiri, dari manusia, dari roh-roh murtad dan setan, dari musuh, dan terakhir dari kematian itu sendiri. Dan ini jelas mengkontradiksi ajaran Arius yang mengatakan Kristus bukanlah Allah sejati, tetapi ia seperti yang lainnya dijadikan Allah melalui partisipasi. Santo Irenaeus juga mengatakan, namun Putra yang secara kekal ada bersama Bapa sejak dahulu kala, bahkan sejak awal, senantiasa menyatakan Bapa kepada para malaikat-malaikat agung, kuasa keutamaan dan semua pihak yang kepada mereka ia kehendaki agar Allah dinyatakan. Ini juga mengkontradiksi ajaran Arius. Jika tidak pernah ada waktu di mana ia tidak ada tetapi Putra itu kekal dan ada bersama Bapa, maka ia bukan lagi seorang putra, melainkan Anda akan mengatakan bahwa ia adalah seorang saudara. Lalu Santo Theophilus dari Antioquia mengatakan, tetapi apalagi suara ini selain sabda Allah yang juga adalah putranya? Bukan seperti para penyair dan penulis mitos berbicara tentang anak-anak para dewa yang dilahirkan dari hubungan dengan wanita, tetapi sebagaimana kebenaran menjelaskannya. Sabda yang selalu ada tinggal di dalam hati Allah, sebab sebelum segala sesuatu ada, ia telah memiliki sebagai penasihat, yang adalah pikiran dan pemikirannya sendiri. Sama juga Santo Hippolytus juga mengatakan, dengan cara yang sama Putra yang diutus dan tidak dikenal oleh mereka yang ada di dunia mengakui bahwa ia ada dalam Bapa, dalam kuasa dan disposisi, karena Putra adalah satu-satunya pikiran Bapa. Dan dua kutipan ini kontradiktif dengan ajaran Arius yang mengatakan Putra tidak memiliki pengetahuan yang tepat tentang Bapa, dan Sabda juga tidak melihat Bapa dengan sempurna. Ia tidak sepenuhnya memahami maupun mengetahui Bapa. Lactantius mengatakan, ketika kita berbicara tentang Allah Bapa dan Allah Putra, kita tidak berbicara tentang mereka sebagai berbeda. Juga tidak memisahkan keduanya, karena Bapa tidak dapat ada tanpa Putra, dan Putra tidak dapat dipisahkan dari Bapa. Karena nama Bapa tidak dapat diberikan tanpa Putra, dan Putra tidak dapat dilahirkan tanpa Bapa. Oleh karena itu, karena Bapa membuat Putra, Putra membuat Bapa, keduanya memiliki satu pikiran, satu roh, satu hakikat. Tetapi yang pertama adalah seakan-akan sebuah sumber yang melimpah, yang kedua seperti aliran yang mengalir darinya. Yang pertama seperti matahari, yang kedua seperti seberkas cahaya yang memancarkan dari matahari. Dan masih banyak lagi kutipan Bapak Gereja yang mengajarkan Tritunggal dan mengkontradiksi ajaran Arius Sibidat, serta konsep ontological subordination. Tapi sekarang sudah cukup dan jelas bahwa Bapak Gereja Pranikia mengajarkan Tritunggal. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati.